Kalau kita ngomongin revolusi mobil listrik atau EV sekarang ini, semua mata pasti tertuju ke Indonesia. Kenapa? Karena negara kita ini ada di pusatnya. Tapi ceritanya nggak sesederhana itu. Ini kisah tentang potensi yang luar biasa besar, tapi di saat yang sama juga ada risiko yang signifikan. Persis seperti dua sisi dari satu koin yang sama. Oke, mari kita bedah lebih dalam. Untuk benar-benar paham pergeseran dunia ke mobil listrik, kita harus mulai dari sini, dari Indonesia. Negara ini tuh memegang kendali rantai pasok nikel global. Dan nikel ini adalah bahan baku yang, ini krusial banget buat baterai mobil listrik berperforma tinggi. Dan angkanya benar-benar luar biasa. Coba bayangkan, Indonesia itu mengontrol hampir setengah 50% dari seluruh produksi nikel dunia. Bahan utama yang jadi nyawa jutaan mobil listrik di seluruh planet ini. Nah, dominasi ini bukan kebetulan ya. Ini semua adalah hasil dari sebuah strategi ekonomi yang super berani, yang akhirnya berhasil memicu gelombang investasi yang masif banget. Sejak tahun 2020 saat pemerintah Indonesia melarang ekspor biji nikel mentah, investasi asing yang masuk itu jumlahnya lebih dari 15 miliar dolar. Angka yang gede banget. Dan yang keren dari gambar ini, kita bisa lihat langsung pemain-pemain raksasa otomotif dan baterai dunia, kayak Ford, Hyundai, dan CATL, semuanya tuh ngantri loh. Mereka berlomba-lomba membangun pusat pengolahan raksasa di sini, di Indonesia. Tapi, ya itu dia, pertumbuhan yang secepat kilat ini yang bikin industrinya kelihatan menarik banget, justru menciptakan serangkaian tantangan yang, rumit dan dalam banget. Jadi, ini poin kuncinya. Di balik angka-angka investasi yang fantastis itu, ada sebuah paradoks. Dan setiap investor yang melirik ke sini wajib paham soal ini. Dan gambar ini nunjukin paradoks hijau itu dengan jelas banget. Di satu sisi, kita punya mobil listrik yang bersih, yang citranya ramah lingkungan. Tapi di sisi lain, baterai untuk mobil bersih itu seringkali diproduksi dengan metode yang, ya kita lihat sendiri kan, sangat kotor. Coba kita bedah ya jejak lingkungannya. Pertama, industrinya ini boros energi banget dan sumbernya dari batu bara. Kedua, proses kimianya pakai yang namanya high pressure acid leaching atau HPAL yang menghasilkan limbah berbahaya. Dan yang terakhir, sudah banyak laporan soal pengundulan hutan besar-besaran dan polusi air yang parah di desa-desa pesisir. Tentu, kita nggak bisa pungkiri ya, ledakan ekonominya buat masyarakat lokal itu nyata banget. PDB per kapita di daerah-daerah industri ini meroket tajam loh. Tapi, pertumbuhan itu punya harga yang mahal. Tragis malah. Angka 77 ini adalah jumlah total korban jiwa pekerja yang tercatat dalam berbagai kecelakaan kerja sejak tahun 2016. Jadi, ambisi buat tumbuh cepat ini sayangnya malah memunculkan pola-pola yang mengkhawatirkan, mulai dari kecelakaan kerja yang mematikan, seperti ledakan smelter di bulan Desember 2023 yang menewaskan 21 orang, sampai laporan soal kondisi kerja yang gak aman dan konflik lahan dengan masyarakat adat yang terus terjadi. Oke, kita geser sedikit. Di luar isu lingkungan dan sosial tadi, ada satu lagi nih, sebuah pergeseran teknologi besar yang bisa jadi ancaman buat seluruh strategi nikel Indonesia. Kalau kita lihat sekarang ya, dominasi pasar nikel Indonesia itu kelihatannya kokoh banget, menguasai lebih dari setengah pasokan global. Kelihatannya aman kan? Tapi tunggu dulu. Coba lihat tren ini. Pangsa pasar buat baterai yang nggak pakai nikel sama sekali, yang dikenal sebagai LFP, itu grafiknya naik terus. Terus kenapa ini penting? Simple, baterai LFP ini harganya jauh lebih murah. Dan yang paling penting, dia nggak butuh nikel sama sekali. Nol. Ini ancaman jangka panjang yang sangat nyata buat pasar nikel Indonesia. Coba bayangin kalau produsen mobil besar pindah haluan semua. Nah, dari semua kompleksitas ini, buat investor yang penasaran sama sektor ini, pada dasarnya semua mengerucut ke 3 pertanyaan kritis yang wajib ditanyakan. Pertama, dan ini fundamental banget, sumber energinya dari mana? Apakah smelternya masih pakai batu bara? Atau perusahaannya sudah komit pakai energi terbarukan? Jawaban ini bakal nentuin banget jejak karbon produk akhirnya. Kedua, seberapa transparan sih catatan ESG dan keselamatannya? Gampang nggak kita cari tahu rekam jejak perusahaan soal isu lingkungan, sosial, tata kelola, dan yang paling penting, keselamatan kerja? Dan yang terakhir, soal disrupsi teknologi tadi. Apa strategi mereka? Gimana cara perusahaan ini mengantisipasi risiko dari naiknya popularitas baterai LFP yang bebas nikel itu? Apa mereka punya rencana cadangan? Pada akhirnya,
Pertanyaan triliunan rupiahnya ya ini, mampukah Indonesia mengubah dominasi sumber daya mentahnya menjadi kepemimpinan industri yang berkelanjutan, etis, dan juga tahan banting terhadap guncangan teknologi? Nah, jalan mana yang akan dipilih, itu yang akan menentukan masa depan industri ini.